Assalamualaikum. Kembali lagi di channelku Syifa Aulia. Kali ini kita mau bahas tentang Cakratri Swadaya. Cakratri Swadaya adalah professional values and property consultant yang membidangi usaha yang terdiri dari penilaian aset berwujud dan lain-lain. Usaha tersebut dipimpin oleh Pak Abdian Hadeli yang beralamat di Gajah Mada. Berikut ini saldo buku besar perusahaan pada akhir periode 30 September. Ini ada saldo buku besarnya. Nah, tugasnya yang pertama mencatat ke dalam jurnal penyesuaian atau jurnal umum. Oke, nomor 1. Beban dibayar di muka yang telah menjadi biaya pada akhir periode. Berarti ini awalnya kita bayar duluan gitu ya. Buat beberapa periode. Asuransi, beban sewa, beban survei. 100, 600, 200. Nah, masukin di neraca saldonya. Nah, ini kan ada asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, survei dibayar di muka. Ini udah jadi biaya. Kalau sebelumnya masih dalam bentuk aset. Selanjutnya, pendapatan yang masih harus diterima sehubungan dengan jasa yang telah diberikan ke klien sebesar 2,3 juta. Pendapatan yang masih harus diterima berarti piutang. Piutang ke pendapatan jasa sebesar 2.300.000. Perlengkapan kantor yang masih ada di perusahaan sampai akhir periode adalah sebesar 840.000. Oke, berarti beban perlengkapan kantor ke perlengkapan kantor. Kita lihat saldonya tuh ada berapa? Perlengkapan kantor ada 2,8. Tapi di akhir periode itu saldonya 840.000. Berarti yang udah menjadi beban itu sebesar 2,8 dikurangi 840. Nah, berarti yang udah menjadi beban 1,9 juta. 1960. Selanjutnya, penerimaan pelunasan piutang salah catat sebagai pendapatan jasa. Oh, berarti kan awalnya kan kas ke jurnal awalnya nih, kas ke pendapatan jasa. Nah, ternyata salah. Itu tuh bukan pendapatan jasa tapi ke piutang. Berarti kita jurnal balik. Pendapatan ke piutang sebesar 1.400.000. Beban yang masih harus dibayar sampai akhir periode. Beban gaji. Beban gaji dan pegawai. 680. Nah, ini terserah sih masuk ke utang gaji aja kali ya, bikin akun lagi. Utang gaji pegawai 80. Selanjutnya beban listrik, air, dan telepon. Beban listrik, air, dan telepon sebesar 130.000. Berarti ini utang listrik, air, telepon. Selanjutnya, pendapatan diterima sehubungan dengan jasa yang belum seluruhnya diberikan sampai akhir periode. Pendapatan diterima sehubungan dengan jasa yang belum seluruhnya diberikan sampai akhir periode. Berarti dia pendapatan biasa.
diterima di muka ke pendapatan jasa. Jadi tuh dia udah terima DP dulu, udah uang di awal gitu loh. Pendapatan diterima nih, pendapatan diterima di awal, tapi jasanya belum dikasihin. Jadi jurnal awalnya tuh kas ke pendapatan diterima di muka. Nah, sekarang udah jasanya udah dikasih. Berarti harus kita akui sebagai pendapatan jasa sebesar 750. Selanjutnya, penyusutan aset tetap, ada kendaraan sama persediaan kantor. Nah, ini yang aku bingung nih. Kalau persediaan itu biasanya nggak ada penyusutannya, karena yang disusukan itu hanya aset tetap kayak peralatan, kendaraan, bangunan. Tapi karena soalnya kayak gitu, yaudah kita ikutin aja kali ya. Pertama ada beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan ke akun penyusutan kendaraan. Beban persediaan kantor ke akun persediaan kantor. Kalau kalian pernah nemu nggak sih kalau persediaan itu disusutkan? Karena selama aku baca buku itu kayaknya belum pernah nemu deh kalau persediaan itu disusutkan. Biasanya ya kayak gitu, kendaraan, bangunan, mesin, aset tetap gitu. Ini kendaraan 16. Ini 700.000. Oke, ini jurnal penyesuaiannya. Soal selanjutnya yakni membuat neraca lajur. Nah, kita pindahin dulu ya akun-akun yang di neraca saldo atau di besar tadi. Oke. Jurnal penyesuaian yang pertama beban asuransi. Beban. Kita pindahin. Tataannya juga sama. Nah, berarti yang udah menjadi beban segini ya. Selanjutnya, piutang pendapatan jasa. Piutang usaha ke pendapatan jasa. Oke. Beban perlengkapan kantor ke perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor belum ada. Beban perlengkapan sebesar 1960. Ke perlengkapan kantor. Selanjutnya, pendapatan jasa ke piutang. Pendapatan jasa piutang. Beban gaji sama utang gaji. Utang gaji. Harusnya utang di sini sih tempatnya ya. Nih biar apa? Biar berderetan gitu, tapi nggak perlu di sini aja deh. Kita bikin utang gaji pegawai. Ini berapa? 680.
Bank listrik RR8 130.000. Ini sama utang juga. Selanjutnya pendapatan jasa diterima di muka 750. Pendapatan jasa Sekarang kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Ada pendapatan jasa dikurangi beban-beban kan. Ini bebannya masih ada. Nah, sekarang kita masuk ke laporan posisi keuangan. Utang. Ini kan udah sampai 10.050.000. Yang aku bingungin itu ini pendapatan diterima sehubungan dengan jasa yang belum seluruhnya diberikan. Berarti kan ini harusnya kan jurnal awalnya kas kepada pendapatan diterima di muka. Tapi di sini di neraca saldonya nggak ada pendapatan diterima di muka. Apakah dia masuk ke utang lain-lain?
sementara gini aja kali ya. Jadi di neraca lanjutnya dia di debit, nanti dia di neracanya dia nilainya negatif. Selanjutnya masuk ke laporan laba rugi. Total pendapatan. Pendapatan jasanya, pendapatan lain-lain, beban, beban perlengkapan kantor, beban. Oke, jadi laba neto berjalannya 10.050.000. Selanjutnya kita masuk ke neraca. Selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Modal disetor, tambah laba, dikurangi price. 47 juta neraca. Kas piutang 53 juta. 53 juta. Oke. Kendaraan dikurangi akum, jadi total asetnya itu 80 juta. Selanjutnya kita ke utang. Nah, ini aku bingung. Karena kan pendapatan jasa diterima di muka kan sebenarnya dia di kredit saldo normal ya. Tapi kan itu harusnya dari yang jurnal awalnya itu loh, di neraca saldonya itu. Di sini harusnya ada. Nah, kan awalnya dia udah nerima uang, berarti kas pada pendapatan diterima di muka. Nah, setelah ada adjustment, setelah diberikan jasanya, baru di jurnal balik ke pendapatan jasa pendapatan diterima di muka ke pendapatan jasa. Berarti kan saldonya udah 0 tuh. Nah, di sini nggak ada. Nah, kita lanjutin aja ya. Kita ke utang. Utang bank. Utang bank. Ekuitas pemilik. Nah, saldonya udah sama ya, 80 juta. 490.000. Coba dong kalian yang udah ngerjain. Itu gimana sih? Emang ada ya penyusutan persediaan? Sama yang tadi, yang pendapatan terima di muka. Karena itu dia nggak ada jurnal awalnya, nggak ada di neraca saldonya. Makanya aku bikin minus di sini. Makasih ya.